Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang hari ini akan membawakan video presentasi terkait materi bab 1, kombinasi usaha atau penggabungan usaha dari mata kuliah pelaporan akuntansi konsolidasian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dava Evani. Saya Sabrina Zahrani. Nama saya Dede Hanifah. Definisi. Lampiran PSAK 22 mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas suatu atau lebih suatu bisnis. Transaksi ini kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara merger of equals. Berdasarkan paragraf 3 PSAK 22 menyatakan entitas mengatur apakah suatu transaksi lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pertanyaan tersebut yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain disebut sebagai akuisisi aset. Yang kedua, ada strategi kombinasi bisnis dan penggabungan usaha. Strategi kombinasi bisnis dapat dilakukan dengan bentuk integrasi horizontal, integrasi vertikal, atau konglomerasi. Integrasi horizontal adalah strategi penggabungan usaha atau akuisisi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang atau industri yang sama, dengan tujuan memperbesar skala usaha, mengurangi persaingan, dan meningkatkan efisiensi. Contohnya, merger Gojek dan Tokopedia menjadi Goto. Integrasi ini biasanya dilakukan agar perusahaan dapat memperluas pangsa pasar, memperoleh skala ekonomi, dan memperkuat posisi pasar. Yang kedua, ada integrasi vertikal. Adalah strategi penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki operasi berbeda dalam taban produksi atau distribusinya, yang saling bertautan dalam rantai pasok. Contohnya, produsen obat Merck & Co. mengakuisisi distributor obat Medco Consignment Service. Tujuan utama integrasi vertikal adalah mengkontrol lebih banyak tahapan produksi dan distribusi sehingga dapat menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kendali atas rantai pasok. Yang ketiga, ada conglomeration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya tidak sama sekali berkaitan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dan penyeimbang pendapatan. Contohnya yaitu ada perusahaan bakery di pertambangan, di properti, di perkebunan, seperti itu. Ada tujuan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Berdasarkan lampiran B, PP06 PSAK 22 menyebutkan bahwa kombinasi bisnis mungkin dirancang dengan sebagai cara untuk alasan hukum, perpajakan, atau hal lain. Selain tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan penggabungan usaha dan dengan motivasi yang lebih spesifik, yaitu menghemat biaya, mengurangi resiko, mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan, menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lainnya, dan memperkuat aset tidak berwujud. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest adalah cara penggabungan usaha yang menganggap perusahaan-perusahaan yang bergabung sebagai satu kesatuan yang relatif, tetap ada pihak yang dianggap mengakuisisi pihak lain. Dalam metode ini, aset dan kewajiban perusahaan yang bergabung dicatat berdasarkan nilai buku, sehingga tidak ada harga pembelian atau goodwill yang baru diakui. Laba ditahan dan penggunaan metode akuntansi yang berbeda, maka dilakukan penyesuaian secara prospektif agar menggunakan dasar akuntansi yang sama. Laporan keuangan gabungan merupakan penjumlahan dari laporan keuangan masing-masing perusahaan yang bergabung. Metode ini menekankan pada penyatuan kepemilikan tanpa perubahan nilai aset dan kewajiban yang signifikan. Prosedur utama yang pertama itu ada semua aset, kewajiban dicatat pada nilai buku saat penggabungan. Yang kedua, nilai investasi sama dengan jumlah modal atau aset bersih perusahaan yang digabung. Yang ketiga itu ada penyesuaian modal.
dilakukan jika ada selisih antara modal saham yang diterbitkan dan aset bersih yang diperoleh. Yang keempat itu ada laporan keuangan gabungan, adalah penjumlahan laporan keuangan perusahaan yang bergabung. Metode pembelian atau purchase method menurut PSAK 22 adalah cara pencatatan penggabungan usaha yang menganggap salah satu entitas sebagai pihak mengakuisisi yang memperoleh aset bersih perusahaan lain. Dalam metode ini, aset dan kewajiban diperoleh dicatat berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Proses akuntansi meliputi identifikasi pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, serta kepentingan non-pengendalian jika ada. Selisih pembelian dengan diskon, biaya perolehan dialokasi sesuai nilai wajar aset dan kewajiban yang diperoleh. Metode ini menggantikan metode penyatuan kepemilikan dan menjadi standar pencatat penggabungan usaha yang wajib digunakan agar laporan keuangan mencerminkan nilai wajar dan pengendalian yang diperolehkan dalam transaksi akuisisi. Prosedur akuntansi penggabungan usaha dengan metode pembelian. Di sini itu menyesuaikan nilai aset dan kewajiban perusahaan yang digabung ke nilai wajar pada tanggal akuisisi. Terus yang kedua itu ada pencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasi atau biaya perolehan yang dikeluarkan oleh pengakuisisi. Sedangkan dari segi hukumnya, penggabungan usaha dibagi menjadi ada 3, yaitu merger, konsolidasi. Yang ketiga itu afiliasi. Dari beberapa ahli menyatakan terdiri dari 3 tahap dalam proses akuisisi itu. Ada yang pertama ada tahap persiapan, tahap negosiasi, dan juga tahap integrasi. Berikutnya merupakan persoalan yang akan muncul dalam penggabungan usaha. Dalam proses penggabungan usaha pastinya akan ada saja permasalahan yang timbul dari penggabungan usaha tersebut. Baik itu bersifat kompleks maupun sederhana. Salah satu masalah yang akan muncul itu jumlah pembayaran dan syarat-syaratnya, terutama jika pembayarannya dilakukan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk surat berharga yang harga pasarnya sulit ditentukan. Tentunya hal ini memerlukan bantuan dari manajemen perusahaan serta para ahli seperti akuntan, ahli hukum, dan analisis untuk memastikan proses penggabungan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan supaya tujuan organisasinya tercapai. Oleh karena itu, keterlibatan profesional sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut untuk mencapai hasil penggabungan yang optimal. Nah, kesimpulannya, penggabungan usaha adalah strategi bisnis di mana 2 atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas ekonomi, baik melalui merger, akuisisi, atau konsolidasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah seperti meningkatkan skala ekonomi, diversifikasi, atau memperkuat posisi pasar. Penggabungan usaha juga dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan finansial atau meningkatkan efisiensi perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.